Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yulita, NIM 2113030075 dari kelas HTNB. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 9. Materi kami tentang memahami metode saat Azariyah, saat Manqoblana, dan saat Al-Uruf. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rahmat Asrofi. Kepada Rahmat Asrofi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Asrofi, NIM 2113030053. Saya permakalan dari kelompok 9 akan membacakan sebuah makalah dan langsung saja, yaitu metode saat Zari'ah. A. Deskripsi Zari'ah. Secara etimologi, kata Zari'ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Sedangkan istilah ulama usul fikih adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara. Oleh karenanya, jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara tersebut ditutup. Dalam perkembangannya, istilah Zari'ah ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum, sehingga Zari'ah dapat didefinisikan sebagai segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu, baik berakibat mufsadat maupun maslahat. Oleh karenanya, apabila mengandung akibat mafsadat, maka ada ketentuan saat al-zari'ah dalam kurung jalan tersebut ditutup. Sedangkan apabila berakibat maslahat, maka ada ketentuan fati al-zari'at dalam kurung jalan tersebut dibuka. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, istilah yang kedua ini kurang populer. B. Legislasi saat al-zari'ah. Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan saat al-zari'ah sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum dalam kurung istimbat. Syara, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa saat al-zari'ah dapat diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum. Alasannya mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 60 sebagai berikut. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dan tanpa batas, tanpa pengetahuan. Alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya sebesar-besar dan besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang malaikat kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang ini. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud. Selanjutnya yaitu C. Macam-macam saat al-zari'ah. Para ulama usul fikih mengelompokkan zari'ah ke dalam kedua kategori. Zari'ah dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, dan zari'ah dilihat dari segi jenis mafsadatnya. Pertama, zari'ah dilihat dari segi mafsadatnya. Imam Al-Syafi'i mengemukakan bahwa dari segi kualitas ke mafsadatnya, zari'ah terbagi kepada 4 macam. Dalam kurung yaitu Al-Syafi'i. 1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Misalnya, seorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja, mubah fi zati. Akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan pada perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadat, maka menjadi dilarang. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan dalam kurung zam al-ghalib membawa kepada mafsadat. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang anggur itu boleh-boleh saja. Akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras,
besar kemungkinan akan itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan dalam kurung kamar. Perbuatan seperti ini dilarang karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa terhadap mafsadat. Misalnya, seorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km per jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja. Keempat, perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum, dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari. Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya, sehingga perbuatan tersebut dalam kurung zari'ah perlu dicegah atau ditutup dalam kurung syad. Untuk jenis yang ketiga, para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. D. Hukum Islam antara maslahat dan mafsadat. Dapat kita pahami bahwa metode saat zariat secara langsung bersentuhan dengan nilai maslahat dan sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara maslahat dengan berbagai peringkat dan ragamnya, termasuk tujuan disyariatkannya hukum Islam. Oleh karenanya, metode saat al-zariat ini berhubungan erat dengan teori maslahat dan nilai-nilai maqasid al-syariah. Di dalam ilmu usul fikih, kita mengenal ada 3 maslahat, yaitu yang pertama A. Maslahat mutabaroh, maslahat yang diungkapkan secara langsung baik oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua B. Maslahat mulgat, maslahat yang bertentangan dengan ketentuan yang tamangtub di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga C. Maslahat mursalah, maslahat yang diungkapkan secara langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Untuk merumuskan kriteria maslahat itu sendiri sangatlah penting, mengingat hukum Islam senantiasa melihat kemaslahatan sebagai salah satu pedoman dalam menetapkan hukum. Imam Malik memberikan kriteria maslahat sebagai berikut. Pertama, maslahat tersebut bersifat makul dalam kurung yaitu rasional dan munasib dalam kurung relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus bersetujuan untuk memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan dalam kurung raf'ul hara dengan cara menghilangkan masyakat dan madarat. Ketiga, maslahat tersebut harus disesuaikan dengan maqasid al-syariah. Sementara itu, Al-Ghazali merumuskan maslahat sebagai berikut. Pertama, kemaslahatan ini termasuk kategori peringkat dasyariat. Artinya, maslahat tersebut jangan sampai mengancam eksistensi 5 unsur pokok maslahat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, maslahat itu harus bersifat qat'i, artinya kemaslahatannya benar-benar telah diyakini. Ketiga, kemaslahatan itu bersifat kuli, artinya maslahatan itu bersifat kolektif, tidak individual. Apabila masalah itu bersifat individual, maka masalah itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembacaan makalah selanjutnya itu dibacakan oleh Andayu Mesya Putra. Kepada Mesya Putra dipersilakan. Terima kasih atas penjelasan dari Rahmat Asrofi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andayu Mesya Putra. Kepada Andayu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayu Mesya Putra, NIM 2113030047, akan membacakan tentang metode Syar'ul Maqablana. A. Pengertian Syar'ul Maqablana. Syar'ul Maqablana adalah setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada umat-umat yang terdahulu melalui perantara setiap rasul. Ada juga yang mendefinisikan syariat yang Allah turunkan pada tiap nabinya untuk didakwahkan pada masing-masing umatnya yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun,
kesemuanya berujung bahwa syar'u man qablana adalah syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada asas syariat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antara asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, tentang janji, tentang ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai perincian atau detailnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa dan tempat. Dalam pada itu ada pula syariat umat yang terdahulu itu sama namanya namun berbeda pelaksananya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, seperti puasa, hukuman qisas dan sebagainya. B. Hakikat syar'u man qablana. Istilah syar'u man qablana lebih berorientasi untuk menunjukkan adanya syariat sebelum Islam sebagai agama ketika dilahirkan. Imam Ghazali mengatakan bahwa hakikat syar'u man qablana pada intinya adalah adanya upaya untuk memahami syariat-syariat terdahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'u man qablana menghubungkan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat umat sebelum kita, maka ada 3 macam bentuknya, yaitu 1. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang diperuntukkan 2. Syariat yang diperuntukkan bagi umat sebelum kita kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. 3. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. C. Macam-macam. 1. Dinasak syariat kita, syariat Islam, syariat hukum terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, dan penjelasan syariat untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang demikian telah dinasak dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 146. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong yang terkena najis itu. 2. Dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Syariat hukum terdahulu yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, syariat akan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan selanjutnya. Hanya saja ada syariat yang diperbarui oleh syariat Islam, seperti syariat berpuasa pada bulan Ramadan dengan batasan waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan adanya sahur atau tentang gerakan solat, misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Contoh, perintah menjalankan puasa yang juga disyariatkan bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kalau kita lihat kelanjutan ayat di atas dengan dipertegas lagi bahwa berpuasa di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185, tidak hanya perintah puasa saja, tapi tentang rukhsah dalam kurung keringanan terhadap orang-orang yang diringankan berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 184. Berarti ada pembaharuan dalam tata cara pelaksanaan atau lama pelaksanaan 30 hari dalam syariat Nabi Muhammad SAW. 3. Tidak ada penegasan dari syariat. Apakah dinasak atau dianggap sebagai syariat kita umat Islam, syariat hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW.
namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskh. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45. Hukum qisas pada syariat Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat masih berlaku pada saat ini sebagai hukum peradilan Islam untuk pelaku tindak kriminal pembunuhan, pencenderaan terhadap sesama manusia, baik yang merdeka maupun sebagai budak. Sebagaimana pernah dijalankan pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, maupun pada masa Khalifah Islam setelah Umayyah, Abbasiyah, dan Umaniyah. Pendapat yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan pada makalah ini, karena para ulama usul fikih memperselisihkannya apakah ini bisa dijadikan dalil ataukah ditinggalkan, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas saja. D. Pandangan ulama terhadap syar'u man qablana. Berikut beberapa pandangan dari ulama usul fikih. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah, juga sebagian ulama Syafi'iyah, dan menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya bahwa syar'u man qablana adalah syariat bagi kita umat Islam selama terdapat dalam syariat kita, syariat Islam, tanpa dukungan atau pengingkaran dalil pendapat mereka adalah, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Quran Surat Al-An'am ayat 90. Terima kasih atas penjelasan dari Andayu Mesyaputra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang memahami metode saat al-uruf dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Istilah ahli usul Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa uruf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka. Baik arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan menurut metode saat al-uruf, secara bahasa kata uruf berasal dari akar kata asifu ya ashifu yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam perkataan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami uruf adalah perbuatan atau Kemudian uruf dalam hukum Islam. Uruf berasal dari kata urafah yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan menurut fuqaha, uruf adalah pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus. Nah, ketika orang Arab mengucapkan walad, anak, maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Sedangkan uruf fi'li adalah jenis penerapan atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Contohnya, kemudian macam-macam uruf. Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, uruf dibagi menjadi uruf qauli dan uruf fi'li. Uruf qauli adalah sejenis kata ungkapan memasak dengan kompor.
penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ada juga huruf am, yaitu bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Contohnya adalah saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Ada juga menurut Al-Zarqa, huruf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Yang kelima, huruf tersebut sudah memasyarakat. Kemudian syarat huruf sebagai landasan hukum Islam. Menurut para ulama, huruf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Disepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli telah Yang pertama, huruf tersebut harus berlaku secara umum. Yang kedua, huruf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah huruf yang telah berjalan sejak lama. Yang ketiga, huruf yang akan dijadikan sebagai dasar penerapan hukum syariah Islam. Beberapa di antara direvisi, dimodifikasi, dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah, seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan, dan kurban. Namun demikian, tidak semua tradisi di Arab atau non-Arab itu diadopsi menjadi bagian dari syariat tersebut ditetapkan oleh wahyu Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, tidak semua huruf masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Tradisi yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis diantaranya adalah kemudian huruf dalam dimensi sejarah. Secara historis, ketika Rasulullah hadir sebagai legislator Islam di wilayah Mekah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi huruf setempat. Sebagian huruf terdator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami jelaskan. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat dari makalah yang sudah kami cantumkan. Sekian dari saya sebagai moderator.